Halo semua, kami dari kelompok 5 akan mengajak kalian semua untuk membahas seputar amfibi, tepatnya pada 2 ordo. Yang pertama ada ordo Urodela dan yang kedua ada ordo Apoda. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Baiklah teman-teman semua, sekarang yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang ciri-ciri umum dari amfibi. Seperti yang kita ketahui bahwa amfibi merupakan hewan vertebrata yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan juga di air. Dan ciri-ciri umum lainnya yaitu amfibi merupakan satu-satunya hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis sempurna. Bagian tubuh amfibi terbagi menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan juga ekor. Contohnya pada salamander. Tetapi ada juga yang hanya kepala dan badan, yaitu contohnya pada katak. Ciri-ciri lainnya yaitu amfibi memiliki 2 pasang kaki, yang mana di antara jari-jarinya terdapat selaput. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin, dengan kulit yang halus, tipis, berlendir, dan juga ada yang beracun. Baiklah, langsung saja kita ke ciri-ciri umum dari ordo Urodela atau Caudata. Seperti namanya, cauda, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya ekor. Sehingga ciri khas dari ordo ini adalah memiliki ekor, dengan bagian tubuh terdiri atas kepala, badan, dan juga ekor. Pada ordo ini, hewan amfibi bernapas menggunakan insang dan juga ada yang bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya yang itu ada ordo Apoda. Ordo Apoda memiliki ciri khas yaitu tidak memiliki kaki, dengan bentuk tubuh yang menyerupai belut atau cacing. Pada ordo ini, ketika dalam keadaan atau ketika masih dalam bentuk larva, ia hidup di perairan dengan bernafas menggunakan insang. Tetapi seiring pertumbuhannya, insang tersebut lama-kelamaan hilang atau menyusut, dengan bagian tubuh yang terdiri atas kepala, badan, dan juga ekor. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi dari Urodela dan Apoda. Nah, seperti kita tahu ya bahwasanya amfibi ini merupakan hewan yang memiliki kelembapan kulit yang cukup tinggi. Kulit ini tidak ditutupi oleh rambut, serta memiliki kemampuan hidup di darat maupun di air. Nah, amfibi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang artinya rangkap dan bios yang artinya hidup. Jadi, amfibi ini diartikan sebagai hewan yang mempunyai 2 bentuk kehidupan, yakni di darat dan di air. Nah, pada umumnya amfibi ini mempunyai siklus hidup ya. Nah, siklus hidup di awal itu di perairan, kemudian siklus kedua ada di daratan. Nah, untuk Urodela sendiri itu merupakan salah satu ordo dari kelas amfibi. Nah, ordo ini mempunyai ciri-ciri tubuhnya memanjang, kemudian memiliki anggota gerak dan juga ekor, serta tidak memiliki timpanum. Nah, tubuhnya ini dapat dibedakan antara kepala, kemudian leher, dan juga badannya. Nah, beberapa spesies memiliki insang dan yang lainnya itu bernafas dengan paru-paru. Nah, contoh dari ordo Urodela ya ini adalah salamander. Nah, salamander ini secara umum morfologinya mirip kadal ya. Nah, dia itu bersifat tetrapoda dan berekor panjang. Spesies ini sebagian besar memiliki 4 jari pada bagian depan dan 5 jari pada bagian belakang seperti amfibi pada umumnya. Nah, kemudian salamander ini memiliki kulit yang lembab, membuat dia lebih suka hidup di tempat-tempat yang tidak ternaungi cahaya matahari dan seringkali di lahan yang basah. Nah, kemudian beberapa spesies salamander ini hidupnya di akuatik. Contohnya aksolot ya, yang hidup di akuatik saat menjadi berudu. Namun ketika dewasa itu hidup di darat yang bersifat terestrial. Nah, untuk Urodela ini ada 2 kecenderungan yang cukup menonjol pada proses evolusi dari salamander, yaitu hilangnya mereduksi paru-paru serta adanya paidomorfosis
atau adanya karakteristik larva pada salamander dewasa. Nah, sangat mengherankan ya jika suatu hewan terestrial dapat bertahan hidup tanpa adanya paru-paru gitu kan. Akan tapi pada famili terbesar salamander yaitu Plethodontidae itu memiliki karakteristik tidak adanya paru-paru. Tidak adanya paru-paru mungkin terjadi pada salamander karena kulit salamander ini memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Nah, beberapa penjelasan telah disusun untuk menunjukkan keuntungan dari hilangnya paru-paru pada Plethodontidae. Hipotesis yang paling mudah diterima ini berkaitan dengan hilangnya paru-paru adalah spesialisasi pada aparatus hyoideus gitu ya, yang terdapat dalam tenggorokan sebagai suatu mekanisme dalam menjulurkan lidah untuk menangkap mangsanya. Nah, cartilagohyoideus ini merupakan bagian dari alat bantu pernapasan pada salamander yang memiliki paru-paru gitu. Jadi pada Plethodontidae, aparatus hyoidea yang seharusnya berperan sebagai alat bantu pernapasan, jika dia memiliki paru-paru mengalami modifikasi menjadi mekanisme penjuluran lidah untuk menangkap mangsa, dikarenakan paru-parunya pada spesies tersebut itu mereduksi ya. Nah, untuk pada anggota dari Plethodontidae itu mampu menjulurkan lidah lebih jauh daripada panjang kepala dan tubuh yang dikelompokkan dalam Bolitoglossinae. Nah, salah satu fenomena ya yang disebut dengan heterokroni. Nah, heterokroni ini disebut terkait dengan perubahan waktu tingkat dari proses perkembangan utama yang merupakan bentuk tubuh dari hewan dewasanya. Nah, hewan dewasa dari Paidomorphic biasanya memiliki habitat akuatik gitu ya, dan memiliki karakteristik larva seperti adanya insang luar, kemudian hilangnya kelopak mata, serta perubahan pola gigi dewasanya. Nah, seperti kita ketahui ya, salamander ini merupakan kelompok amfibi yang berekor. Semua anggota famili ini memiliki ekor yang panjang, tubuh silinder yang memanjang, serta kepala yang berbeda. Nah, sebagian besar itu memiliki tungkai yang berkembang dengan baik gitu ya. Biasanya pendeknya itu tergantung pada ukuran tubuh. Nah, tengkoraknya ini mereduksi dikarenakan adanya beberapa bagian yang menghilang. Sebagian besar anggotanya itu memiliki fertilisasi internal, meski tak satu pun anggota dari famili ini yang memiliki organ kopulasi. Nah, fertilisasi internal ini terjadi ketika jantan mendepositkan spermatopora yang kemudian akan diterima oleh betina itu melalui bibir kloakanya. Nah, seperti ini ya untuk untuk bentuk atau dari struktur dari urodela itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ordo Gymnophiona atau yang disebut dengan apoda. Kenapa disebut dengan apoda? Karena umumnya anggota dari ordo ini tidak memiliki kaki sehingga disebut dengan apoda. Nah, tubuh dari apoda ini itu menyerupai cacing yang berbentuk gili ya, kemudian bersegmen dan tidak bertungkai serta ekornya mereduksi. Nah, hewan ini memiliki kulit yang kompak. Kemudian matanya tereduksi dan tertutup oleh kulit atau tulang. Nah, retina pada beberapa spesies itu berfungsi sebagai fotoreseptor. Nah, di bagian anteriornya itu terdapat tentakel yang fungsinya itu sebagai organ sensori. Nah, kelompok ini itu menunjukkan dua bentuk daur hidupnya. Yang pertama itu adalah fase larva hidup di dalam air yang bernafas menggunakan insang. Nah, kemudian setelah dewasa, insang ini akan mengalami reduksi dan biasanya ditemukan di dalam tanah atau lingkungan akuatik. Nah, fertilisasi pada Caesalia ini terjadi secara internal gitu. Ordo Caesalia ini mempunyai 5 famili. Nah, untuk ini ya, yang pertama itu Ritremetidae, kemudian ada Ictopidae, kemudian Uretopidae, dan juga Solomorphidae dan Caecilidae. Nah, famili Caecilidae ini mempunyai 3 subfamili, yaitu Dermopinae, Caecilinae, dan Typlonictinae. Nah, famili yang ada di Indonesia itu biasanya adalah Ictopidae. Nah, anggota ini tuh memiliki ciri-ciri di mana tubuhnya itu bersisik, kemudian ekornya pendek, kemudian maratanya itu relatif berkembang. Nah, reproduksinya itu secara ovipar.
Nah, kemudian larvanya itu berenang bebas di air dengan 3 pasang insang yang bercabang. Segera hilang walaupun membutuhkan waktu yang lama ya di air sebelum mengalami metamorfosis. Nah, anggota famili ini ditemukan di Indonesia gitu ya, pernah ditemukan di Indonesia itu di Provinsi DIY. Nah, berikut ini merupakan anatomi tulang kepala dari Gymnopina. Nah, di sini ada banyak ya, ada pada bagian frontal, parietal, kemudian basal, occipital, squamosal, maximus. Nah, tulang-tulang ini tersusun sangat kompak. Inilah penjelasan saya mengenai struktur anatomi dari ordo, urodela, dan apoda. Terima kasih. Selanjutnya, saya Fiorista akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi apoda. Nah, jadi apoda itu sendiri adalah salah satu ordo dari amfibi yang memiliki tubuh seperti cacing besar atau ular. Dan kali ini saya akan memfokuskan pembahasan dari apoda ini pada spesies Cecilia. Jadi, di mana Cecilia ini sendiri adalah salah satu hewan yang sangat langka, dan Cecilia ini memiliki tingkatan takson yang antara lain yaitu yang pertama, untuk kingdomnya adalah Animalia, untuk filumnya adalah Chordata, untuk kelasnya adalah Amphibia, ordonya adalah Gymnophiona, dan familinya adalah Cecilidae, sementara spesiesnya adalah Cecilia. Itulah tadi tingkatan takson dari spesies Cecilia ini, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai fun fact atau fakta menarik dari spesies Cecilia ini. Nah, antara lain yang pertama yaitu ternyata Cecilia ini memiliki mata yang sangat kecil yang dianggap hanya mampu mendeteksi perbedaan antara gelap dan terang saja. Kemudian, fakta unik yang kedua yaitu Cecilia ini ternyata memiliki cangkang telur yang transparan sehingga bayi-bayinya itu dapat terlihat. Kemudian, pada umumnya panjangnya itu adalah 3,5 inci. Tetapi pada beberapa spesies dapat ditemui panjang itu hingga mencapai 5 kaki. Kemudian, Cecilia ini ternyata tidak memiliki lengan dan kaki, tetapi Cecilia ini dinyatakan sebagai penggali yang sangat hebat. Dan fakta unik yang selanjutnya yaitu ternyata Cecilia ini memiliki warna keabu-abuan hingga biru cerah. Tapi ditemukan pada beberapa spesies memiliki warna 2 warna sekaligus. Nah, jadi itulah tadi klasifikasi dari apoda dan fun fact atau fakta menarik dari spesies Cecilia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi spesies salamander di samping adalah axolot yang memiliki urutan takson yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya amfibi, ordo Urodela, familinya Ambistomaxidae, genusnya Ambistoma, dan spesiesnya Ambistoma mexicanum. Fakta pertama, beberapa spesies dari salamander memiliki racun di dalam tubuhnya. Nama racun tersebut adalah tetradotoxin. Apabila pemangsa memakan salamander ini, maka pemangsa tersebut bisa mati karena racun tersebut. Beberapa spesies yang memiliki racun ini tentunya memiliki warna peringatan yang berfungsi untuk memberikan sinyal kepada pemangsa agar pemangsa tersebut tidak memakan salamander yang punya racun tersebut, atau yang biasa kita sebut aposematisme. Seperti contoh di gambar, kita bisa lihat ada salamander yang warnanya merah atau yang berbintik kuning. Itu artinya salamander ini beracun. Fakta unik kedua, salamander memiliki ukuran yang sangat bervariatif dari yang paling kecil dengan ukuran 1,7 cm dan seperti video dengan ukuran yang paling besar dengan panjang 1,8 meter dan berat 63 kg. Fakta unik nomor 3, salamander memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik. Seperti layaknya cicak, jika buntutnya lepas, maka cicak tersebut bisa meregenerasi ekornya kembali. Namun, bentuk ekor cicak yang diregenerasi tidak akan bagus seperti semula. Nah, kalau salamander, jika buntutnya lepas, maka salamander bisa meregenerasi ekornya kembali seperti semula. Nah, tidak hanya ekor, namun salamander bisa meregenerasi bagian tubuhnya yang lain, seperti pada video di samping. Nah, wanita ini mengambil salamander di halaman belakang rumahnya. Nah, ternyata salah satu kaki salamander yang ia tangkap ada yang terpotong, seperti pada video. Nah,
Kemudian wanita tersebut merawat salamander itu, dan beberapa minggu kemudian kaki salamander tumbuh kembali seperti semula. Ini dapat menyimpulkan bahwa salamander memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik. Dan fakta yang terakhir, salamander ini bisa dikatakan sebagai spesies indikator. Kenapa? Karena salamander ini memiliki tingkat kepekaan terhadap perubahan dan pencemaran lingkungan. Jadi, jika suatu wilayah terdapat populasi salamander yang banyak, maka bisa dipastikan wilayah tersebut bebas dari pencemaran dan perubahan lingkungan. Sebaliknya, jika populasi salamander pada suatu wilayah tersebut menurun, maka bisa disimpulkan bahwa suatu wilayah tersebut terkena dampak perubahan dan pencemaran lingkungan yang sangat tinggi. Baiklah, selanjutnya saya, Marica Marulina Nainggolan, akan menjelaskan tentang peran Urodela dan juga Apoda di dalam kehidupan. Nah, yang pertama kita ke Urodela dulu ya. Nah, seperti yang kita tahu, contoh dari Urodela itu adalah salamander. Nah, salamander ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat dalam ekosistem. Di antaranya yang pertama yaitu salamander ini mendukung rantai makanan karena salamander ini merupakan makanan bagi ular maupun predator lainnya. Selanjutnya yaitu beberapa penelitian para ilmuwan dari Departemen Kesehatan Amerika Serikat dan Departemen Magasatwa Universitas Negeri Humboldt menyatakan bahwa salamander ini ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan hutan dan mengurangi pemanasan global. Nah, untuk manusia sendiri, salamander juga memiliki manfaat ya, yaitu salamander ini dapat digunakan sebagai materi kesehatan dan juga integritas ekosistem yang hemat biaya dan mudah diukur. Oke, selanjutnya kita ke Apoda. Nah, seperti yang kita tahu dan sudah dibahas sebelumnya oleh rekan-rekan saya, bahwa contoh Apoda ialah Caecilian. Nah, Caecilian ini ternyata memiliki manfaat yang sama seperti salamander dalam ekosistem, yaitu Caecilian ini dapat mendukung rantai makanan, karena Caecilian ini merupakan makanan dari ular pipa ekor merah atau ular kepala dua. Baiklah, demikian penjelasan kami mengenai Urodela dan juga Apoda. Saya harap video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.